Pertumbuhan investasi industri padat karya di Provinsi Banten dinilai mampu mengurangi masalah pengangguran di Banten. Salah satu dukungan pemerintah adalah dengan menggulirkan program investasi padat karya. Pemerintah berharap investasi baru di sektor padat karya ini, lapangan pekerjaan yang tercipta jauh lebih besar daripada jumlah PHK. Salah satu agenda rutin yang biasa digelar pemerintah Provinsi Banten untuk menjaring tenaga kerja adalah membuka pameran bursa kerja atau job fair. Bulan ini job fair kembali digelar selama 3 hari, yakni dari hari Rabu hingga Jumat di halaman Masjid Agung Al-Bantani di kawasan pusat pemerintah KP3B Palima Kota Serang, Banten. Job fair tersebut sedianya diikuti oleh 46 perusahaan yang berada di Banten dengan jumlah lowongan sebanyak 10.404, baik lowongan dalam negeri maupun luar negeri. Pameran bursa kerja tersebut bertujuan untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk membantu pemerintah Provinsi Banten dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Menurut Gubernur Provinsi Banten Rano Karno, melalui pameran bursa kerja ini, perusahaan memperoleh tenaga kerja yang profesional, berkualitas, dan siap pakai sesuai kebutuhan perusahaan. Rano menyebutkan, sebagai wilayah yang dekat dengan ibu kota, Banten berhasil menjadi magnet bagi investasi berbagai sektor, tak terkecuali industri padat karya. Untuk memacu minat investasi pada kawasan potensial tersebut, masih diperlukan dukungan infrastruktur wilayah yang memadai, seperti infrastruktur jalan, sumber daya air, meliputi rencana pembangunan jalan di jalur rel kereta api Rangkas Bitung Labuan. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu BKPMPT Provinsi Banten Babar Suharso berpendapat, melalui bursa kerja tersebut, diharapkan akan memicu pertumbuhan sektor investasi industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga masalah pengangguran dapat teratasi. Kemarin itu peluncuran program investasi padat karya. Nah, itu dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Artinya investasi itu harus berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Nah, tentunya diharapkan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja asal. Nah, yang kemarin diluncurkan itu kebanyakan industri yang memang sudah eksis di Banten. Nah, ini mudah-mudahan ada investasi baru sejenis untuk mendukung program investasi padat karya itu sendiri, sekaligus menanggulangi angka pengangguran. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, pada tahun 2015 terdapat 8 perusahaan yang telah menghentikan kegiatannya, sehingga terdapat 7.000 karyawan dirumahkan. Melalui program investasi padat karya yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut, Pemprov Banten dapat melakukan percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka yang saat ini tercatat kurang lebih sebanyak 488.000 orang atau sebesar 8,59%.